Iya, soalnya kalau habis dulu itu berarti yang ngantuk aku ya. Ya udah Pak, siap terima masukannya. Bapak Pak Bahrul ini ke Pak RT ya biar cepat. Ini aja dulu karena kan ini masukan ya, karena saya di sini bukan justifikasi, jadi istilahnya semua orang ya kan maksimal Pak, apa kurang apa nanti katanya yang hadir juga. Oke, paling persiapan RT 11 kira-kira mau kirim berapa orang? Kesanggupan karena 19 terbentur personil. Baik, untuk RT 11 insya Allah akan menyediakan 15 orang. Ya kanan kali untuk menutupi di RT 19. Untuk RT 12, itu saya lempar ke bendahara RT 12 Pak Eko menyumbang beberapa orang dari RT 12. Pak Eko, buat tim inti aja Pak. tim inti sampai selesai yang akan dicatat. Boleh berunding sama Pak Sumarman. Nomor 2 Pak Sudarsono. Pak Bapak, maksudnya gini, untuk intinya berapa orang, tapi kalau yang membantu ini siapa apa? Ada Pak, kita intinya kan. Jadi kalau sekian orang yang kira-kira sekitar yang bisa kita pegang, dia nanti takutnya salah persepsi sih, kira cuma semuanya ada ini cukup sekian gitu enggak? tambah lagi, Pak. Kalau saya siap dari pagi sampai sore. Selesai. Iya. Tapi kita akan yang tinggi. Terus saya ya sekalian ada 13 tuh bukan ada 13 orang ada 13.
Ya, bertanggung jawab dari silakan beberapa orang. Baik, sudah ada untuk 11 insya Allah akan mengirimkan 15 orang, RT 12 itu 15 orang, RT 12 itu 10 orang, RT 19 itu 5 orang. Jadi total sekitar 45. Ya, sekitar 45 orang itu menjadi tim yang akan nanti tercatat yang di panitiaan. Ya, tenaga inti dulu, ya untuk ibu nanti akan kita bahas. Nanti saya akan menuju peringatan dulu. Nanti pembagiannya dari orang tersebut. Silakan nanti tentukan ke mau tim mana. Ya, tapi saya akan personil ini nanti akan ada pembagian lagi ke masuk ke tim cacat, tim timbang dan sebagainya. Oke. Untuk tim potong itu Edo yang nanti akan saya tentukan. Tim potong butuh berapa orang? Nanti biar teralokasi berapa orang. 4 orang ya. Oke, lanjut ke Edo. Setelah potong beres, masuk ke pembelahan perlu berapa orang? Masuk ke tim cacat setelah dibelah-belah terus masuk ke area kanan. Tim cacat siapa biasanya yang ngomongin babatin daging bentuk kecil-kecil, tulang bentuk kecil-kecil. Koordinatornya dulu, nanti koordinatornya dulu. Biasanya siapa ya? Oke, Pak Sasro, kira-kira butuh berapa orang untuk tim cacat? Karena kita akan bantu mesin potong untuk tulang, jadi butuh berapa orang? Karena tadi ada 20 orang terambil di tim belah, ada 20 orang, kira-kira perlu berapa orang? Kalau cacat pada saat 8 ya paling ada 30 orang. Terus ya iya loh Pak. Saya dan tulang
Sampai jadi harus potong benar-benar tarik. Ya harus kita ambil 15 orang kayak 15 plus ya ini masih tinggal atau baru 15 orang. Oke, berarti masuk ke tim timbang ya. Timbang itu baik, udah ditimbang, terus pengepakan. Dulu turun nggak? Diapain? Kalau bantu boleh, tapi yang tercatat, yang bertanggung jawab, yang tercatat. Karena kita tadi biasanya kalau hanya tim ore biasanya beres udah gitu, nggak tanggung jawab, itu yang kita utamakan. dilakukan ada ujung atau bakmi gitu. Boleh aja nanti soal. Ya kan perlu kita omit ya daripada buntutnya terselek juga toh. Baik. Dia masih ada di sini tercatat, belum beres. Oke, tim pengepakan, penimbangan sama pengepakan itu 10 orang, termasuk nanti Pak Hermanto yang mengkondisikan ibu-ibu di tim penimbangan sama pengepakan. Terus tim konsumsi itu oleh Pak Naya. Untuk ketua konsumsi itu karangan. Terus masuk lagi ke pembersihan jeroan. Karena untuk konsumsi ibu-ibu berapa orang? Konsumsi ibu-ibu aja. Saya mau nanti bisa masak. Koordinatornya, benar? Koordinatornya, ibu-ibu siapa koordinatornya? Ibu-ibu. Biasanya ini untuk konsumsi diserahkan ke ibu-ibu, benar? Oke, setelah itu masuk ke pembersihan jeroan. Ketuanya kemarin siapa?
Iya. Oh, rupanya itu yang kelihatannya. Karena itu mata. Kalau untuk tim masak dibatasi juga ibunya berapa orang? Iya betul. Ya harus berapa orang? Dari bapak harus berapa nih ibu yang kita? Oke, silakan dibuka di forum untuk perlu berapa orang. Jadi biar jelas gitu maksud saya. Oke. Baik, untuk konsumsi ada dua pilihan, itu mau masak sendiri atau mau beli jadi. Ya kalau misalkan ibu nggak mau dilibatkan, ya berarti itu ada kalau mau beli box. Kalau nggak mau dilibatkan ibu, intinya kan gitu. Kalau masak kan berarti ada beberapa orang, gitu loh. Tapi kalau misalkan ibu jangan repot kan ini berarti ibu semua pesan selesai, gitu. Ya, kita serahkan sebenarnya ke ibu pilihannya. Ya. Satu, apakah ibu mau masak atau mau beli. Ya. Ya pilihannya. Kalau mau beli, ibu yang ngatur. Begitu pula kalau mau masak, ibu tentukan berapa orang gitu maksudnya. Mungkin sebentar, kita untuk kena korban kan banyak nih sekarang nih. Diperkirakan yang sudah jadi 8 dan rencana akan ditambah lagi ada 1 menjadi 9. Nah tadinya kita berpikir ibu-ibu masuk di tim untuk pembagian setelah penimbangan bantu. Nah jadi untuk mengurangi beban kita juga rencananya kita dana untuk konsumsi kan ada. Nah untuk menghemat tenaga juga bagaimana kalau kita beli makanan yang sudah jadi ada sekotak atau apa, jadi ibu semuanya bisa membantu dalam pembagian. Nah seperti itu tadinya. Nah kalau misalnya kita masak dan ibu yang bagian masak juga, kan otomatis tenaga kan akan berkurang nih. Nah seperti itu. Jadi kemungkinan ada dua pilihan. Nah ibu sendiri bagaimana, apakah mau masak atau ikut membantu karena kita sampingnya banyak nih yang sudah tahun lalu 6 aja kita sampai sore. Nah apalagi ini kalau sampai 9 seperti itu. Kalau misalkan ibu dilibatkan untuk mengelola daging kurban, berarti kan nasinya itu pesen aja. Iya. Maksud saya kita beda. Kita pesan. Dan kita pesen aja nasi padang sebelumnya berapa box, kalau bungkus ada deh udah. Jam 11 misalkan aku sini jam 11 tinggal begitu aja. Jadi ibu semua kalau misalkan ibu mau dilibatkan, kalau enggak pun enggak apa-apa gitu. Karena kan kalau bukan kan emang ibu nggak dilibatkan. Nah, kita seperti tahun yang kemarin kan terlibat. Yang tahun lalu, 5 tahun lalu ya, berapa tahun yang lalu. Ya, jadi ini kita libatkan semua karena korban kita banyak. Jadi itu nanti makanya kita tetapkan di sini ada tim-timnya, terus kemudian dengan anggota tetapnya. Jadi baik dari pemotongan, pencacahan, penimbangan, terus apa yang bungkus. Nah ini kita kan dari tenaga nanti. Belum lagi dengan 9 ekor sapi, terus kemudian apakah bagaimana nanti isi perut atau jeroan pencuciannya nanti apakah nunggu sampai sore juga setelah pemotongan selesai, nanti pembagiannya bagaimana. Nah ini kan ada ribet juga nih kita. Sementara harusnya kan semua jeroan dan korban apa itu juga kan harus lagi nanti juga kan begitu. Karena kalau ketinggalan nanti berebutan, nah itu kan juga nggak bagus. Itu ini yang kita maksimalkan pengaturannya seperti itu. Jadi setuju ya, jadi nanti ibu tim masuk ke tim ini ada ya pengembangan pembagian ya. Jadi kita penimbangan atau bagian packingnya dari tim. Ya nanti itu kita bisa nanti kita lagi dari koordinatornya untuk pembagian kepada tim-timnya. Tentukan nggak orangnya, batasan enggak. Berarti tidak ada koordinator produksi ya? Konsumsi itu tadi yang mungkin kita minta ke Pak Nana. Kita kan ada konsumsi berapa dulu dana konsumsi. Nanti dibagi
Ya, tadi kan dari itu udah setuju untuk kita beli nasi kotak. Jadi mungkin nanti untuk pesennya kita serahkan ke Pak Nana berapa ratus bungkus seperti itu. Nasi padang begitu ya? Oke. Ya. Oke. Enggak apa. Jadi kan harus ada itu konsumsinya kan gitu kan. Jadi misalnya nih dana kopi, minum teh, makan siang dan seperti itu. Jadi ya, tetap harus ada yang koordinir seperti itu. Ya. Baik, untuk koordinator dulu, karena tadi tidak mungkin kalau tidak ada koordinasi masa konsumsi, karena konsumsi itu bukan hanya makan siang, tetapi proses dari sebelum sampai akhir itu tetap harus ada makan pagi, minuman, snack atau kopi dan sebagainya, tetap ada koordinasi. Ini siapa tadi Bu Nana ya? Tadi Pak Nana ya. Pak Nana betul berapa orang untuk atau Pak Nana doang yang konsumsi atau 2 orang atau orang bukan ini ya, bukan satu yang air yang biasanya gorengan. Baik, untuk tim pengepatan Hermanto itu akan membawahi berapa jadi Hermanto kan 10 orang ya. Berarti kan nanti lebih banyak. Ini mau mohon maaf nih, nasi box itu maunya pakai box apa Pak mau dibungkus? Yang nggak usah beliau lah, itu kan kita takut salah mendingan dibahas sekarang di sini. Terus menunya tuh mau ayam apa daging? Misalkan ayam bakar, kayak gitu kan udah jelas ya. Udah emang mau nggak tahu padahal 22 ribu 18 bulan itu udah putus apa duit aja berbeli. Iya tapi kan harus dipertanyakan. Makanya kemarin ada yang namanya kayak itu nggak bisa udah kamunya dia udah Baik, untuk budget ya masing-masing orang itu 15.000. Oke, 15.000 ya. Oke, nanti itu 15.000 untuk konsumsi. Selain itu nanti ada juga konsumsi snack-snack yang nanti itu nanti hubungannya sama keuangan saja. Baik, Pak Hermanto, penambahan berapa orang? Orang ibu-ibu yang mau bantu penjajahan, yang bungkus-bungkus nih, bantu bungkus. Ya sama penimbangan. 15 buka. Ya, sama 15 enggak apa-apa kita banyak. Ini Ya, timnya. 15 katanya. Nah, nanti itu kan terbagi lagi nanti yang kalau pembagian keluarga nanti kita lagi keminatannya ya. Ya. Jadi 25. 15. Baik, sudah. Selanjutnya Pak Joko pembersihan di luar. Soalnya kemarin di luar itu amat sekali ya. Itu masalahnya kalau dia untuk 2 orang kemarin itu sampai zuhur apa asar. Maaf, ada usul ini. Kalau bisa, kalau usul masalah jeroan yang diutamakan anduk dulu, khusus untuk apa? Anduknya dulu. Hanya kata-katanya memang khusus. Iya,
sesi kebersihan pas beres semua kebersihan itu biasanya pamuson kebersihan butuh berapa orang? Pamuson butuh berapa orang kebersihan? Hah? Kelengkapan Oke, di sini untuk koordinator itu sudah ada semua dari pendampingan korban, tim pemotong, terus tim pembelah, terus tim pencacah, terus tim timbang, nama pengungkapan, tim konsumsi sudah, tim pembersihan jeroan sudah, tim kebersihan sudah, tim kelengkapan sudah. Diserahkan kalau tim pengiriman diserahkan ke masing-masing RT. Jadi nanti RT yang di luar korban. Ini apa itu? Nika bisa. Ya Allah kelas anak bikin nikah janganlah. Pakai penyemprotan aja, maksud saya kan tekan nasi. Iya. Ini mah tapi mangga, ini mah kalau gambar kayak misalnya kayak gitu. Oke. Kalau urap gimana, setuju atau enggak? Pengen serahkan aja sama ibu dosen. Oke. Makan dibahas. Oke ya. Jadi saya serahkan menunya ke ibu terserah. Intinya bapak-bapak pasti makan aja. Tapi kalau daging biasanya agak kesulitan karena mungkin ada beberapa orang biasanya sininya menu biasa sebenarnya. Terima kasih brother. Itu terserah ibu saja. Kasih pete jengkol. Tentunya kalau belum masih jelas. Baik. Jadi ibu, kalau masalah tadi 100 porsi kan biasanya kan jadwalnya lebih murah, kita masak sendiri. Misalkan 1,5 itu plus snack gimana? 15.000 kali snack. Enggak, maksudnya masak sendiri. Kan karena masak sendiri kan biasanya jadwalnya lebih murah ya. Plus dengan snacknya. 15.000 itu. Nanti kita setengah plus snack. Nggak cukup. Berapa? Kira-kira di angka berapa? Kalau sama snack kali 2 juta. Sama snack kita kali 2 juta. Deal. Nanti baik.
Kita hanya menyediakan makanan sama snack, ya dianggarkan 2 juta. Kalau rokok kita tidak menganggarkan, ya. Jadi kalau rokok itu sifatnya sumbangan sukarela di antara jemaah, mungkin kalau ada yang minum kesehatan, tapi rokok tidak termasuk ke biaya anggaran konsumsi dan lain sebagainya. Oke ya, 2 juta ya. Oke, Pak Anak, deal ya. Baik. Terima kasih masukan. Ya, jadi untuk konsumsi kita hanya masak sendiri, anggarannya 2 juta. Baik, ada penambahan lagi? Masukan Pak Saudara, ada masukan? Ya, terima kasih ya, Pak, ini sekedar review aja. Yang pertama tadi masalah konsumsi, setahu saya memang kita tidak pernah yang nasi box ya. Setahu saya memang ibu masak sendiri. Jadi mungkin karena nanti pada saat prakteknya di lapangan dengan kilo itu jauh berbedanya. Jadi kalau kita udah ngecek 60 nanti 75, 15 memang kan nggak bisa. Kasihan. Jadi ini nggak cukup diputuskan masak sendiri, masalah anggaran. Terus tadi yang kedua masalah yang apa, ngebelah sapi sama yang cincang. Itu kan sapinya sudah 8 ya. Jadi nanti yang cincang ini kan nunggu sapi yang dibelah dulu baru bekerja kan. Berarti kan mungkin bisa digabung kayak gini sebenarnya. Ya kan, jadi jangan sampai nanti yang belah, yang cincang standby. Jadi nggak kerja ini mungkin itu mah bisa-bisanya nanti pengawas di lapangan aja kan. Jadi memang harus fleksibel nanti. Kalau bapak-bapak kelihatan banyak yang duduk, ya itu harus dikirakan seperti itu. Yang kedua, perlengkapan pendukung seperti timbangan, seperti alat itu yang baru dibeli, itu siapa yang operasionalnya siapa, caranya udah tahu apa belum, terus tambahan dari satu karena itu kan nanti potong tulang nggak. Nah nanti yang motong usahakan pakai kacamata, ya, takutnya nanti kepentil karena itu tulang. Jangan nanti kita kurban, malah kita yang jadi kurban juga akibat kepentingan daripada si tulang itu. Terus ini yang harus kita antisipasi pada saat nanti menjelang waktu dohor. Karena dari anggap 100 orang itu paling sisa 35 sampai 40 itu udah jago, yang lain hilang. Ini harus benar-benar diantisipasi. Karena kalau enggak repot Pak. Saya biasanya sampai akhir selesai pagi, maka saya itu pagi. Kalau enggak ini keteteran nanti. Nah saya alternatif pada saat sapi datang dipotong orang banyak, ya, kalau alternatif pertama dari jalan mungkin ditunjuk aja bapak sapi ini harus sampai selesai, bapak sampai selesai. Jadi dia nggak akan pergi kalau nggak selesai sapi itu. Karena orang kalau nggak diberi tanggung jawab itu susah. Pergi nama saya nggak ada di situ, saya pergi. Itu Pak maksud saya. Jadi benar-benar nanti terus masalah yang bagikan daging orang yang berkurban, baik itu sapi maupun kambing, itu jangan dicampur bau kan Pak. Tugas dia memang agak spesial ini karena takut nanti ini jadi nggak jelas gitu. Jadi mungkin harus potong dapat konsultasi atau gimana. Karena kalau orang terlalu banyak tugas satu orang pun nanti liur itu nggak pusing gitu. Agak khusus juga supaya pada saat dipotong dengan data yang udah jelas gitu. Jadi seknis ini udah selesai. Ya, jadi benar-benar harus nanti karena kita sama-sama di sini sudah sering kali ada di sini gitu maksudnya. Jadi itu juga termasuk perlengkapan yang tadi jangan lupa mungkin kayak kayu-kayu Pak harus disiapkan. Terus orang yang operasi itu sekali lagi orang yang mungkin bisa ya Pak, jangan nanti asal-asalan, jangan sampai nanti menyebabkan kecelakaan. Jadi mungkin itu saja masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrul yang tadi sudah dibahas. Jadi
kita sebenarnya harus ada rapat khusus koordinator, karena nama itu akan disetorkan di H-1, langsung kita akan plot orang-orang tadi sesuai dengan bagian-bagian yang tadi. Terus tadi juga kita akan buat fleksibel mungkin, makanya di koordinator itu adalah saat posisi dia, pekerjaan dia, teman-temannya atau anak buahnya sedang kosong, koordinator itu harus kita tambah ya, untuk melihat posisi mana yang sebenarnya lebih memungkinkan ya. Jadi bukan lagi si ketua panitianya, tapi koordinator yang proaktif ya. Mungkin oh ya sebenarnya saya ada pengurangan yang 25 orang ya, orang cukup ya, please silakan dikondisikan, tapi orang tersebut memang ada ya. Jadi tadi juga masalah hewan, makanya nanti saya akan juga lebih konsen ke lembaga hewan kurban, terutama kambing yang sudah dipotong langsung dicak sesuai dengan chip kurban ya. Jadi biar tidak lari kemana-mana, dan kita usahakan juga lebih cepat diterima kepada chip kurban, jadi tidak nunggu lama. Jadi udah direct kita kirimkan, utamakan chip kurban dulu. Mungkin tadi masukan tadi. Jadi saya harapkan dengan nama-nama yang ada tadi di sini ya, karena kita sifatnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan, sesuai kondisi di lapangan. Silakan para koordinator ini apabila di pekerjaannya memang sedang tidak serumit atau sesibuk, silakan dikondisikan di bagian lain. Terus Pak Joko, nah masalah jeroan, karena memang kita ada jeroan yang mungkin tadi ada masukan. Untuk jeroan itu sifatnya mobilitasnya tinggi. Jadi setelah beres mengambil di sini beberapa ekor jeroan, itu langsung di-drop ke sana. Di sana itu memang sudah, jadi nanti dulu berangkat. Nanti di sana disisakan beberapa orang yang untuk membersihkan, nanti mobil balik lagi bawa lagi. Jadi estafet. Di sana beres bersih, bawa ke sini, di sini muat. Jadi biar jeroan itu udah langsung bisa dibagi. Enggak kayak di tahun yang lalu. Tahun lalu kan dikumpulkan. Nah, dikumpulkan risikonya kemarin itu masih banyak beberapa ember itu yang keluar terakhir sebenarnya. Jadi tidak dimasukkan atau tidak termasuki ke pembungkusan, tidak terbagi. Kita enggak memperlambat Pak, karena di sana juga kita kan antri Pak. Intinya itu. Enggak kita langsung sebelum kita antri dulu, kita banyak yang di jeroan. Kalau yang sudah selesai oh jadi kita habis satu orang tunggu di sana buat ini jadi yang kita ambil bawah proses semua orang baik, kepada tim koordinator kita sepakati untuk kumpul apakah ini satu di malam itu atau di malam sendiri. Oke, berarti kalau malam itu usahakan nama yang dari setiap RT itu masuk. Jadi kita langsung ke blok orang-orang ini.
Saya mohon kembali untuk malam minggu H-2 semua RT sudah mulai masuk ke untuk dibawa di rapat ya, semua yang hadir di sini terutama yang ada di bagian tersebut, terus terutama RT-nya H-2 itu malam minggu kita akan buat rapat lagi jam 8, yaitu akan ngumpul orang-orang tadi jumlahnya. Setelah itu di malam Senin kita akan ada pemanggilan kepada si korban yang minta daripada penjelasannya di malam Senin nanti. Ya nanti untuk korban itu akan ada surat undangan di malam Senin. Jadi ada dua acara yang menjelang hari H. Yang pertama adalah malam Minggu adalah koordinasi atau gladiresik untuk tim koordinator. Malam Seninnya adalah pemanggilan kepada si korban untuk datang ke masjid. Ya, itu mungkin informasi berkaitan dengan rapat selanjutnya. Ada lagi yang menyampaikan? Anggota nanti RT yang memplot dia ada di mana? Nanti pas malam itu RT langsung memplot dia mau bagaimana. Jadi takutnya nggak bisa hadir semua, setidaknya yang nanti secara malam itu RT itu akan membagi atau membagikan nama-nama tadi ke masing-masing dia bagaimana biar tidak terlalu lama. Takutnya kalau banyak orang saya pengennya si A, pengennya si B gitu. Ya mungkin itu jadi informasi. Oke, ada lagi Bapak masalah kepanitiaan, masing-masing koordinator sudah paham ya. Terus tolong juga untuk rapat malam minggu ya, karena tadi sudah dibentuk timnya, tolong dicatat keperluannya apa ya. Kalau misalkan keperluannya itu yang sifatnya urgent atau yang harus dibeli, misalkan tidak ada balok, tidak ada sebagainya, tolong menjelaskan secepatnya. Ya setidaknya sudah ada gambaran di bagaimana dia perlu barangnya apa aja. Yang dia sampai nanti dia bingung, yang saya perlukan apa ya untuk diri saya. Itu setidaknya dia sudah paham apa aja yang diperlukan. Terus motong di sana. Perlu motongnya. Dibersihkan juga ya. Iya. Harus banget ada juga. Iya. Siapa yang bilang itu? Makanya harus ada. Sekarang. Udah nanti tim kebersihan karena dari awal sampai akhir itu dia sudah memplot lubangnya di mana ya. Sirup aja udah sampai banyak pengalaman makanya kita bikin 2 kali tidak banyak belum ini masing-masing bisa sirup aja pakai botol, kopi aja belum yang bikin sendiri, belum yang itu punya kita harus dilakukan itu. Baik, untuk tadi 2 juta kan di awal sudah dibilang ya. Input ke situ. Input ke situ 2 juta. Jadi ada mungkin ya ibu kan tahu mana yang harus dihemat, mana yang tidak ada.
Kayak akuan enggak kan? Kalau semua aku enak. Rumah itu ada. Aqua itu kan lebih manis loh. Bentuk aqua mungkin selalu ada air mineral ya. Iya. Dan selalu ada. Mungkin tadi yang air mineral silakan diisikan dengan anggaran yang juga ada. Baik, ada tambahan lagi Bu? Bapak masalah mekanisme gimana? Dua kurang? Iya, kayaknya kurang sih kalau sepuluh ya. Tambahan sih kayaknya kurang. Baik. Berapa? 21. Kan belum mulai gelas-gelas akuannya. Ya nanti karena itu aja itu kalau 1,5 juta tadi untuk makan, terus kemudian untuk snack, minum kopi teh gitu kan, atau beli sirup, nah itu berapa? 500 cukup nggak? Kalau berhitung itu enggak, termasuk akuannya mau berapa, mau tambah 100 lagi, tambah 200 lagi, jadi 700 gitu. Jadi bisa kita persen. Sama tim mau kasih 2.200.000 atau berapa gitu ya. Dari 5 juta Bu. 5 juta. Boro-boro maju sudah nego mulu. Nama kopi katanya udah diikut semua air minum. Air minum 10 dus. Air minumnya langsung dimakus. Belum teh manis, gelas aqua, kopi, es, siom, lontong, belum lontong. Enggak lah. Belum rebus jagung, rebus singkong. Pisang, apa? Ya ibu-ibu, oke ya, jadi tadi 2 juta ditambah 500 jadi 2,5 ya. Jadi udah semua ya. Jadi snacknya, akuanya, teh kopi gitu ya. Oke sampai selesai. Ya udah. Oke itu konsumsi. Jadi seperti tadi Amin 2 itu semua nanti data-data sudah terkumpul. Kemudian Amin 1 kalau Senin kepenitian nanti akan melayani undangan kembali kepada yang korban. Kenapa kita harapkan malam? Ya seperti tadi yang kita sampaikan bahwa karena ini korbannya sangat banyak, jadi begitu rencananya begitu selesai sholat Id tidak ada kumpul lagi dengan para yang penyumbang korban gitu. Jadi itu bisa langsung start dengan penyembelihan ya. Jadi malam Senin itu sudah ada niat untuk penyerahan dari korban kepada PI. Rencananya seperti itu untuk menghemat waktu. Jadi start pagi setelah selesai Id itu setelah sarapan bisa langsung untuk penyembelihan. Baik. Begitu Bu ya. Jadi mungkin bagi yang untuk panitia penyembelihan juga bagi-bagi udah selesai sholat bisa sebelum datang bisa sarapan langsung karena di sini langsung start. Oke.
Baik, untuk mulai pemotongan, ya karena kemarin tuh ada jeda waktu yang bisa setengah 9 jam 9, jadi kita akan usahakan di jam 8. Ya karena tidak ada pengajian nanti, karena udah beres di takmirnya. Jadi jam 8 tuh kita memang waktu jadi dalam kamar. Terus sekalian informasi juga, mohon maaf Bapak Ibu, karena kita sudah memulai proses pengurban itu dari tahun 2016-an, 2015-2016-an, dan uang potong itu, mohon maaf, operasional kita hanya memberikan satu kurban itu 100.000. Ya mohon maaf nih, ya sebenarnya nominal 100.000 dulu dan nominal 100.000 sekarang, ya sebenarnya itu agak kurang, ya. Karena nilai rupiah semakin lama semakin turun sebenarnya. Dan ini ada gambaran buat bapak ibu, sebenarnya memang tahun depan itu akan kita naikkan yang jadi 150, karena memang rata-rata di tempat itu memang sudah mulai naik buat operasional itu. Tapi kita usahakan sebenarnya tidak naiknya tidak terlalu tinggi sebenarnya, takutnya mungkin tahun depan, karena memang mengingat anggaran karena kita juga kan tadi kebutuhan dulu konsumsi sejuta mungkin masih muat, ternyata sekarang tiba-tiba tinggi. Terus kita juga kan harapan kami setiap hari raya Idul Adha kita tuh punya alat inventaris sebenarnya yang dimiliki oleh masjid. Ya syukur alhamdulillah sekarang sudah ada mesin potong. Cuman kita tuh belum punya alat-alat yang lain gitu. Yang sebenarnya kita memang kepinginan kita setiap Idul Adha itu ada barang yang bisa kita belikan. Jadi setidaknya kita sudah tidak lagi memakai alat-alat pribadi, yaitu untuk mempermudah pengerjaan sebenarnya. Tidak minimal ada inventaris dan sebagainya. Dan takutnya uang dengan uang 100 kok nggak cukup, ya karena dari dulu kita 100 sampai sekarang 2024 udah sekian tahun kita masih di operasional 100. Sedangkan makanan dulu mungkin masih dapat 8.000, 5.000, 10.000, tapi sekarang ternyata dikonsumsi ternyata melonjak tinggi dan di luar dugaan. Ya itu sebenarnya kita juga sempat membahas, ya kita kalau bertahan di angka 100, ya memang seperti itu kita agak kerepotan sebenarnya membagi keuangan, bukan yang kita lepas-lepasin, maaf ya, bukan yang lepas-lepasin masalah anggaran, tetapi memang kebutuhan kita semakin lama semakin meningkat. Ya alhamdulillahnya kita masih kuat, masih berani kurban itu di angka 3 juta dan itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dari awal ya ada pengkolektifan hewan kurban itu di angka 3 juta, sedangkan orang lain itu di angka 3,5, di angka 4 juta. Yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar di masjid lain itu di angka 3,5. Sedangkan kita ya tim pembeli kurban 3 juta itu memang harus mendapatkan dengan harga sapi yang 21. Sedangkan yang masjid lain yang saya dengar 3,5 itu tidak tahu harga sapinya yang berapa. Jadi dia sudah include dengan operasional di situ. Jadi tidak ada jelas. Jadi dari izin kabulnya tidak tahu sapi berapa yang akan kita beli. Nah, alhamdulillah kita transparan. Jadi tadi kalau kita dapat sapi 21 ya 21 karena anggarannya 3 juta tadi. Ya, ini sebenarnya yang akan kita naikkan itu di uang operasional untuk tahun yang akan datang. Sehingga saat ibu-ibu atau bapak-bapak ingin beli halal, kita tidak mau kasih price amat gitu. Karena tadi kebutuhan kita semakin lama semakin tinggi, sedangkan kita nominalnya tidak bertambah setiap tahun. Apalagi tadi sekarang udah hampir 8 tahun berjalan dengan nilai nominal 100 itu untuk biaya kebersihan, perawatan dan sebagainya itu sangat-sangat mepet sekali. Itu saja ya, mohon maaf ini karena berkaitan dengan biaya, mungkin bapak-bapak ibu bisa memaklumi apa yang terjadi dalam keuangan dari uang operasional. Baik, ada tambahan? Sudah cukup. Sama ini, mohon maaf nih, ketua panitianya ini, kalau mendapatkan sama kalau udah dapat itu disiapin sebenarnya, kasihan kalau yang dari Bali belum makan terus langsung datang ke sini kan. Dan tadi disiapin kalau udah dapat gitu, jadi
kami. Doa terus ya. Yang mudah-mudahan sih ini di PR kita ya, secara kepengurusan, secara struktur memang kita masih punya kelemahan. Ya tadi yang saya bilang, karena posisi yang duduk di sini, sebenarnya saya tidak berkenan karena posisi saya bukan di tim lagi. Kalau mungkin dulu di zamannya Pak Ulu, saya memang posisinya di sekretaris PKM. Ya, karena tadi ya struktur sekarang itu kalau tidak salah, ketuanya Pak Mahfud, terus wakil ketuanya Pak Sadurusin, terus sekretarisnya itu siapa? Iqbal, ya. Jadi koordinasinya saya tidak tahu gitu. Makanya tadi saya bilang ya memang ada permasalahan. Tapi setidaknya kalau tidak ada yang menghandle, ini tidak akan bisa bergerak. Tapi mudah-mudahan dengan keguyuban kita semua, ya terutama Bapak Ibu semua yang ada di hari ini, itu bisa melengkapi kelemahan kita atau kekurangan kita, bukan mencari kelemahan orang lain. Ini seperti itu. Tapi bagaimana kita bersatu padu mengurangi atau menutup celah kekurangan tadi. Ya walaupun semua orang punya kelemahan, ada kelemahan yang dimunculkan, tapi kebenaran itu yang selalu dikalahkan oleh kelemahan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya rapat hari ini kita bisa menutupi kelemahan kita bisa menutupi kekurangan kita, tapi kita bisa majukan keguyuban kita majukan Masjid Barokah yang kita cintai ini. Baik, sebagai penutup, kalau tidak ada tambahan informasi tadi, yang pertama adalah malam minggu kita akan ada rapat koordinasi. Kalau koordinatornya tidak ada, berarti silakan diwakilkan. RT harus mengirimkan persoalannya karena kita akan tahu di mana orang-orang tersebut berada. Terus yang kedua, di malam Senin kita akan mengundang para korban untuk datang ke masjid, ya, untuk menghemat waktu di hari haknya. Jadi kita jam 8 langsung proses pemotongan, hemat 1 jam. Ya, itu saja informasi dari ini. Sebelum saya tutup, mungkin kabarnya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Sadurusin. Mungkin sebelum doa, karena Pak Doris juga wakil dari DKM Masjid, kita minta atau ada yang disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya datang terlambat karena ada acara ketua terlebih dahulu, dan juga Bapak Ketua DKM tidak bisa hadir karena kan sehat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menyimak walaupun di akhir, dan insya Allah hajat kita semua adalah ini hajat besar yang setiap tahun kita laksanakan. Sebetulnya sudah tidak asing, dan betul tadi apa yang disampaikan bahwa kita harus punya inventaris peralatan. Dan kalau saya boleh usul satu lagi tambah seksi peralatan. Jadi seksi peralatan itu adalah untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan. Dan misalnya punya pampak tumpul itu diasah oleh seksi peralatan itu yang menyediakannya gitu. Termasuk alat-alat tenda dan lain sebagainya, termasuk alat-alat tanah yang disediakan atau bawakannya. Itu adalah di seksi peralatan. Kalau boleh saya usul satu ya. Dan untuk sesi pemotong, saya amanat agar motongnya kurbannya kita sah dari Allah Subhanahu wa taala. Baca niat memotong dia ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau cuma cukup baca Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan motong biasa. Kalau kita niat dia sendiri juga boleh memotong sendiri. Bahkan kalau memotong untuk orang lain, maka niat dianya untuk dia si fulan di fulan gitu ya, disebut baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin amanat saya kepada seksi pemotong, dan insya Allah saya untuk menjadi panitia tidak usah dimasukkan ke pengurusan panitia karena saya sudah diminta untuk menjadi koordinator di Al-Imam seksi pemotongan. Jadi tidak usah dimasukkan di kepanitiaan, tapi untuk persiapan pagi awalan insya Allah saya bisa membantu, tapi tidak usah dimasukkan di panitiaan ya. Jadi barangkali itu sekedar tambahan dari saya.
Terima kasih, mudah-mudahan ringan kita pada saat ini bisa memperbaiki hajat-hajat kita ke depannya lebih baik lagi insya Allah ya. Karena termasuk mudzakarah seperti ini adalah menghidupkan ilmu juga, karena kita juga minim ilmu ya, sadar tidak sadar kita minim ilmu. Hayatul ilmi bil mudzakarah, kata ulama begitu, bahwa hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, dengan sering ngobrol seperti ini, saling sapa ya, insya Allah. Jadi tidak timbul saling curiga dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi ya ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi wa bi barakatihi muzkuran al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa walidayna amin. Rabbana ya karim Rabbana ya karim Rabbana ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa karamatil Fatihah wa bisafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya Nabi al-Bala ya Allah ya Nabi al-Bala ya Rahman ya Nabi al-Bala ya Rahim ya Kasif al-Qab ya Mani al-Yakir ya Allah wa inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wa akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal hafidal hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syarril asqam. Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kazzab. Allahumma layyin qulubana bi nuri hidayatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para saudara. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat yang banyak mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu membawa acara dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya baik sengaja ataupun tidak sengaja yang menyakiti hati-hati Bapak Ibu semua, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi sebagai makhluk yang banyak manfaat dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.